Selamat siang suster dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu latar belakang BK atau bimbingan konseling. Manusia ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan sebagai pemimpin, maka manusia hidup sebagai pribadi yang sempurna. Manusia berkembang secara optimal. Poin yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Klien membuat suatu pilihan, klien insan berguna, klien memiliki wawasan yang baru, klien mengatasi masalahnya, klien memiliki perilaku tersebut. Bimbingan yaitu ada 8 poin. Yang pertama, bantuan individu, mandiri, bahan, interaksi nasihat, gagasan, asuhan, dan norma. Konseling yaitu ada 8 poin. Yang pertama yaitu kontak, menangani masalah, inspek atau ahli, laras, interaksi, norma, dan guna. Baik, terima kasih suster dan teman-teman. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selamat siang suster dan teman-teman. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang landasan bimbingan konseling. Yang pertama, filosofi. Yang kedua, pedagogis. Yang ketiga, religius. Yang keempat, psikologi. Yang kelima, sosial. Dan yang keenam, ilmiah dan teknologi. Baik, kita masuk yang pertama ialah filosofi. Filosofi adalah bijaksana dalam memberikan layanan BK atau bimbingan konseling karena yang pertama, individu merupakan pribadi unik. Individu merupakan makhluk rasional. Individu memiliki potensi baik dan buruk. Yang kedua, pedagogis. Pedagogis dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya mengembangkan pribadi individu secara optimal. Yang kedua, pendidikan merupakan inti dalam layanan bimbingan konseling bagi setiap individu. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli secara terencana kepada semua klien agar dapat mengembangkan dirinya secara mandiri berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli kepada klien yang mengalami masalah, maka diadakan secara tatap muka dengan melalui wawancara sehingga klien tersebut dapat mengembangkan perilaku dalam mengatasi permasalahan. Fungsi dari bekal pemahaman yakni bahwa membantu klien untuk memahami dirinya atau di dalam lingkungan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Contohnya
identitas dirinya sendiri, pendidikannya, statusnya, dan profesinya. Berikut adalah poin yang kedua, pencegahan. Pencegahan yaitu membantu klien dalam mencegah permasalahan atau masalah-masalah baru yang timbul di dalam diri klien. Misalnya, klien memiliki pemahaman yang harus tepat. Berikut adalah pengentasan. Pengentasan berarti membantu klien agar terentaskan dari masalah-masalah yang sedang klien alami dengan mendaya gunakan atau dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya, saya akan menjelaskan tentang religius. Individu merupakan ciptaan istimewa. Yang disebut ciptaan istimewa adalah manusia yang segambar dan serupa dengan cipta Allah yang memiliki akal budi dan pikiran yang sehat. Individu memiliki tugas menjaga dan melestarikan alam serta isinya. Kita sebagai manusia, Tuhan sudah memberikan segala isinya yang ada di dalam